Ya. Baik, pemirsa, pengeroyokan yang menewaskan seorang lansia pengemudi mobil di Pulau Gadung, Jakarta Timur berbuntut panjang. Pihak keluarga menuntut keadilan atas fitnah yang menyebabkan korban tewas. Sementara polisi telah menangkap 4 orang tersangka. Pihak keluarga dan kuasa hukum lansia yang tewas dikeroyok massa lantaran dituduh mencuri mobil menuntut keadilan atas perkara itu. Mereka menduga ada pihak yang dengan sengaja memprovokasi warga untuk mengejar dan mengeroyok korban hingga tewas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pria 89 tahun itu memiliki persoalan sengketa tanah yang belum selesai. Sebelum aksi pengeroyokan terjadi, korban pergi meninggalkan rumah tanpa pamit ke pihak keluarga. Beliau tidak punya musuh siapapun. Tapi sejak tahun 1978 sampai hari ini, beliau punya tanah di Tangerang dan sampai hari ini masih proses persidangan. 33 tahun beliau memperjuangkan hak atas tanahnya sampai hari ini belum pernah selesai. Jadi musuhnya cuma satu karena perkara tanah. Sementara aparat Polda Metro Jaya terus mengusut kasus pengeroyokan berujung maut itu. Dari penyidikan sementara, polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Tentunya kasus ini tidak akan berhenti dengan satu tersangka. Akan berkembang kepada tersangka lain karena seperti yang kita lihat di video yang viral tersebut, bahwa ada beberapa kendaraan lain yang melakukan pengejaran terhadap mobil Toyota Rush dan juga berakhir dengan pengeroyokan dan pemukulan. Sebelumnya beredar sebuah video amatir saat warga ramai-ramai mengejar sebuah minibus di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam rekapan itu terdengar seorang warga meneriaki pengemudi mobil sebagai maling atau pencuri mobil. Teriakan itu memprovokasi pengendara dan warga untuk ikut mengejar mobil tersebut. Bahkan sebuah mobil polisi turut dalam kejar-kejaran dan sempat melepaskan tembakan peringatan. Minibus itu dapat dihentikan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski ada aparat kepolisian, pengemudi mobil tak luput dari amuk massa. Ia pun tewas akibat penganiayaan yang dilakukan banyak orang. Belakangan baru diketahui lansia yang tewas itu bukanlah maling. Ia ternyata pemilik mobil sebenarnya. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, kasus ini sedang ramai diperbincangkan dan semoga semua yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut dapat diadili sesuai dengan perannya masing-masing seadil-adilnya. Ustaz, ini bukan hanya buah dari main hakim sendiri ya, namun lebih dari itu banyak yang hanya sebenarnya mungkin ikut-ikutan aja mengeroyok tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu bagaimana pendapat Ustaz mengenai perilaku ikut-ikutan seperti ini, Ustaz? Ikut-ikutan berbagi dosa sih sebenarnya ini, Ustaz ya? Ya, na'udzubillah min dzalik ya, saya prihatin sekali ya. Kalaupun kakek itu mencuri pun saya sudah tidak sepakat ya dengan cara main hakim sendiri itu. Apalagi ini bukan pencurinya lagi. Nah, disinilah sebetulnya seharusnya kita semua itu mengambil pelajaran dari sini. Ya, bahwa tidak sepatutnya lah manusia diperlakukan seperti itu gitu. Ya, kita harus ada praduga tak bersalah ya, dan kemudian kan di situ juga ada polisi. Kenapa harus kemudian dipukuli? Saya tuh melihat kita ini kayak masyarakat yang sedang sakit gitu. Masyarakat yang marah, yang ingin melampiaskan segala sesuatu kekesalannya pada apapun gitu. Jadi mudah sekali tersulut, mudah sekali terprovokasi, mudah ditipu, mudah menipu. Nauzubillah min dzalik. Kita ini satu bukti ya bahwa kita ini sebetulnya semakin jauh ya dari nilai-nilai Islami gitu. Dan ini prihatin karenanya memang ini menjadi satu memang harus kemudian kita bercermin dari kejadian ini bahwa apakah benar masyarakat Indonesia itu sudah seperti ini ya, akhlaknya, adabnya gitu. Sangat memalukan menurut saya itu. Karenanya saya cukup prihatin, sangat prihatin, dan bagaimana saya juga berusaha keras untuk selalu memberikan ajakan dakwah kepada seluruh masyarakat agar supaya tidak ikut-ikutan, agar supaya tidak kemudian mengikuti segala sesuatu yang dia belum tahu perkaranya ya. Dia harus tahu perkaranya. Ya, apalagi ini sesuatu yang tadi berbagi dosa ya. Jadi sesuatu yang kemudian kita tidak berhak terhadapnya, dan itu menjadi mainan gitu. Anak-anak gitu ya, kayak ikut mukulin, itu ikut membunuh, coba bayangkan. Mengerikan sekali. Ikut membunuh. Nah, inilah yang jadi harus perhatian dari semua orang tua, perhatian dari seluruh masyarakat itu
jangan sampai hal ini terulang kembali, dan bagaimana caranya kita bersama-sama, duduk bersama-sama untuk membuat ini tidak terjadi. Jadi kita harus apa yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan preventifnya. Dakwah harus terus dilakukan, kemudian imbuhan-imbuhan harus kita lakukan gitu ya. Semua harus kita lakukan, dari berbagai media juga ikut membantu ya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Saya kira kita harus bersama-sama untuk menghadapi ini. Baik, Ustaz. Kita akan lanjut ke informasi